Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini kami akan menjelaskan materi kami yang berjudul populasi dan teknik sampling. Yang pertama adalah pengertian populasi. Populasi adalah keseluruhan objek atau subjek penelitian yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu, baik berupa manusia maupun benda, gejala maupun peristiwa. Populasi tidak hanya sekadar jumlah orang atau objek, tetapi juga mencakup sifat atau memiliki karakteristik yang dimiliki. Contohnya adalah jika seorang peneliti meneliti gaya belajar mahasiswa di Universitas A, maka seluruh mahasiswa di Universitas A adalah populasinya. Ada dua jenis populasi. Yang pertama populasi umum, yaitu keseluruhan yang luas, misalnya semua dosen di Yogyakarta. Yang kedua populasi target, yaitu bagian yang lebih khusus dan menjadi sasaran penelitian, misalnya dosen MIPA di Yogyakarta. Yang kedua adalah pengertian sampel. Sampel adalah sebagian dari populasi yang dipilih untuk mewakili keseluruhan. Sampel harus representatif atau mewakili agar hasil penelitian bisa digeneralisasikan ke populasi. Ciri sampel yang baik: pertama, dipilih dengan metode yang tepat; kedua, mewakili populasi; dan ketiga, ukurannya memadai. Contohnya, dari populasi 1000 mahasiswa, peneliti hanya mengambil 100 mahasiswa yang dipilih secara acak untuk diteliti. 3. Jenis-jenis populasi. 1. Berdasarkan jumlah. Populasi terbatas atau definite. Populasi yang bisa dihitung jumlahnya. Contoh, jumlah siswa kelas 10 di SMA Negeri 1 sebanyak 120 orang. Populasi tak terbatas indefinite. Populasi yang jumlahnya sulit atau tidak mungkin dihitung. Contoh, jumlah butir pasir di pantai. 2. Berdasarkan turunan dari populasi terbatas. Populasi teoritis. Populasi hasil penurunan dari populasi terbatas agar hasil penelitian berlaku lebih luas. Contoh, peneliti tentang perilaku belajar mahasiswa pendidikan agama Islam bisa digeneralisasikan ke seluruh mahasiswa pendidikan agama Islam di Indonesia. Populasi tersedia atau accessible population. Bagian populasi yang nyata-nyata dapat diteliti karena keterbatasan waktu, biaya, dan tenaga. Contoh, dari populasi teoritis mahasiswa pendidikan agama Islam seluruh Indonesia, peneliti hanya meneliti mahasiswa pendidikan agama Islam di Universitas Al-Wasliyah karena keterbatasan akses. 3. Berdasarkan variasi unsur. Populasi homogen. Semua anggota populasi memiliki sifat atau ciri yang sama. Contoh, populasi tanaman pada jenis IR64 di satu lahan sawah. Populasi heterogen. Anggota populasi memiliki variasi sifat atau keadaan. Contoh, populasi mahasiswa dari berbagai fakultas, ada dari ekonomi, hukum, pertanian, dan sebagainya. 4. Cara pengambilan sampel atau teknik sampling. 1. Probability sampling. Berdasarkan peluang, semua anggota punya kesempatan yang sama. A. Simple random sampling atau acak sederhana. Setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Contoh, dari 200 siswa, peneliti mengundi 50 siswa secara acak. B. Stratified random sampling proporsional. Populasi dibagi ke dalam strata atau lapisan tertentu lalu sampel diambil secara proporsional. Contoh, penelitian siswa SMA dengan strata jurusan IPA dan IPS. Jika ada 60% IPA dan 40% IPS, maka sampel juga harus mengikuti perbandingan tersebut. C. Stratified random sampling tidak proporsional. Sama dengan stratified, tetapi jumlah sampel tiap strata tidak mengikuti proporsi populasi. Contoh, dari jurusan IPA 300 orang dan IPS 100 orang, peneliti mengambil masing-masing 50 orang. D.
Cluster sampling atau sampel cluster atau area. Sampel diambil berdasarkan kelompok atau rukun. Cocok untuk populasi yang sangat luas. Contoh, meneliti kualitas pendidikan di Indonesia. Peneliti memilih beberapa provinsi, lalu dari provinsi memilih beberapa sekolah. 2. Non-probability sampling atau tidak semua anggota punya peluang sama. A. Systematic sampling. Sampel diambil berdasarkan urutan tertentu. Contoh, dari daftar 1000 siswa, peneliti memilih setiap siswa ke-10 untuk dijadikan sampel. B. Accidental atau convenience sampling. Sampel dipilih berdasarkan siapa saja yang kebetulan ditemui. Contoh, peneliti mewawancarai pengunjung perpustakaan yang kebetulan hadir saat penelitian berlangsung. C. Purposive sampling atau sampel bertujuan. Sampel dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai kebutuhan penelitian. Contoh, meneliti guru berpengalaman, maka peneliti hanya memilih guru yang sudah mengajar lebih dari 10 tahun. D. Saturated sampling atau sensus. Semua anggota populasi dijadikan sampel. Biasanya populasi lebih kecil 30 orang. Contoh, meneliti semua pengurus OSIS di satu sekolah yang jumlahnya hanya 20 orang. E. Snowball sampling. Sampel dimulai dari jumlah kecil, lalu berkembang karena responden merekomendasikan responden lain. Contoh, meneliti komunitas pengguna narkoba. Peneliti awalnya menemui satu orang, lalu orang itu mengenalkan ke pengguna lain, dan seterusnya. Baiklah teman-teman, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.